烂泥一堆。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali membahas alur cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Otherworldly Evil Monarch. Menurut Mimin, Donghua ini cukup seru ya guys, karena main karakternya tidak hanya kuat namun juga kocak. Sekilas mirip-mirip dengan Suujo dari Donghua sebelah ya. Semoga aja Mimin bisa istiqomah bikin alur cerita dari Donghua ini, karena ya begitulah, kadang-kadang Mimin juga kena penyakit males guys. Hehe. Yaudah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan Donghua baru dengan judul Otherworldly Evil Monarch atau Yiren Junmoye. Scene awal episode pertama dibuka dengan pengenalan main karakter kita bernama Junsi yang merupakan seorang agen rahasia. Bisa dibilang Junsi adalah seorang agen rahasia terkenal yang win rate-nya mencapai 100%. Jadi setiap misi yang dijalani oleh Babang MC tidak pernah gagal sama sekali. Meskipun begitu, Junsi termasuk seorang agen yang cukup pemilih dalam menjalankan misi. Tidak peduli berapapun bayarannya, jika di hari itu Junsi tidak mood, maka dia akan menolak tawaran tersebut. Hari ini di sebuah pelabuhan, Junsi sedang melakukan misi untuk mendapatkan kembali barang milik negara yang sangat berharga bernama Menara Hongjun. Setelah membereskan semua kawanan pencuri, Junsi masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil dan membawa Menara Hongjun yang sudah dicuri. Dan dari sinilah masalah mulai terjadi, di mana Junsi tidak bisa bergerak karena adanya peristiwa aneh yang disebabkan oleh Menara Hongjun. Sementara di saat yang sama, bala bantuan dari kawanan pencuri sudah mulai berdatangan dan mereka langsung memberondong Junsi dengan rentetan peluru. Scene beralih ke sebuah kerajaan bernama Tianxiang yang sedang melakukan ritual pemakaman tuan muda keluarga Jun, yaitu Jun Moshi. Terlihat seorang gadis kecil bernama Keur memimpin ritual tersebut untuk melakukan penghormatan terakhir. Namun ya, di sini terlihat kesedihan dari para pelayat seperti dibuat-buat agar ritual pemakaman terkesan penuh dengan kesedihan. Beberapa saat setelah proses ritual berjalan, tiba-tiba saja semua orang berlarian keluar ruangan karena menemukan sesuatu yang aneh. Yap, benar sekali, keanehan tersebut disebabkan oleh Jun Moshi atau tuan muda keluarga Jun yang dianggap mati ternyata hidup kembali. Momen ini pun membuat Keur sangat kaget dan secara refleks langsung menampar Moshi yang baru saja terbangun. Ternyata Junsi yang sebelumnya diberondong peluru oleh kawanan pencuri sudah kehilangan nyawa, dan berkat magis dari Menara Hongjun, dia sekarang bereinkarnasi menjadi tuan muda keluarga Jun, yaitu Jun Moshi. Jun Moshi yang merupakan tuan muda di kerajaan Tianxiang merupakan tuan muda sampah keluarga yang sangat lemah. Bahkan di sini Keur menjelaskan kalau Moshi kemana-mana harus ditemani. Yang lebih parahnya lagi, buang air besar saja Moshi ini tidak berani sendirian pergi ke toilet. 少爷是生壳的气了吗？
Menyadari semua ucapan Keer, Junsi bisa paham kalau pemilik tubuh lama yang dia masuki adalah seorang pecundang. Selain itu dia juga penasaran ada berapakah saudara yang dia miliki di kerajaan Tianxing ini. Keer pun berkata kalau Mosi tidak punya saudara karena mereka semua sudah mati. Dan sekarang Mosi adalah tuan muda tunggal dari keluarga Jun di kerajaan Tianxiang. Hal ini tentu saja membuat Junsi senang karena dengan tubuh Mosi dia punya banyak kekayaan dan menjadi pewaris tunggal kerajaan. Selain itu wajah dari Mosi juga lumayan tampan, jadi membuat Junsi bisa menikmati hidupnya dengan santuy sekarang ini. 没有人争家产，很快就能继承家产，潇潇洒洒的玩一回。这小白脸长得也还行。 Namun sayangnya Junsi menyadari kalau Mosi merupakan seorang tuan muda, jadi hidupnya selalu diawasi oleh siapapun yang mempunyai masalah dengan keluarga Jun. Karena sudah hidup sebagai Jun Mosi, akhirnya Junsi akan menggunakan identitas ini untuk mencari tahu apa yang salah dengan kematian dari Jun Mosi. 怕是有蹊跷。 Sementara itu di kediaman pengadilan kerajaan, kakek Mosi terlihat marah-marah kepada 3 orang kepala keluarga yang ada di kerajaan ini. Mereka adalah kepala keluarga Dugu, kepala keluarga Tang, dan juga yang terakhir adalah kepala keluarga Li. 3 orang kepala keluarga ini dicurigai menjadi dalang utama di balik kematian dari Jun Mosi yang merupakan cucu satu-satunya dari si kakek Jun. 可能是杀死我孙子的凶手。我君家满门忠烈。 Kakek Jun pun memohon kepada Yang Mulia Pengadilan agar kiranya membantu untuk menemukan siapakah orang yang sudah melakukan pembunuhan kepada cucunya. 我意难平啊！ Sementara itu di tempat lain, Keer memberitahu kalau 3 keluarga di kerajaan Tianxiang adalah keluarga yang paling ingin membunuh Mosi. Sontak hal ini pun membuat Junsi kaget karena ternyata banyak sekali orang yang menginginkan kematiannya. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata masih banyak sekali orang yang ingin mencelakai Mosi, dan itu bisa dilihat dari daftar panjang yang ditunjukkan oleh Keer. Bisa dibilang mereka semua ini adalah daftar orang yang selama ini sudah berusaha untuk membunuh Mosi. 这么多！ Mereka-mereka ini sudah menyimpan kebencian sejak Mosi dilahirkan, dan bahkan lebih mengejutkannya lagi ada ayam dan juga bebek di dalam daftar makhluk hidup yang ingin mencelakai Mosi. Waduh, aneh banget nih. Keer menjelaskan kalau itu bukanlah sebuah hal yang aneh di mana Mosi adalah orang nomor 1 yang menjadi incaran dari semua pihak untuk dibunuh. Junsi mulai merasa pusing di mana ternyata tubuh sampah yang dia tempati kematiannya sangat berharga bagi orang lain. 到了这么一个垃圾人物身上， 一不小心就把实话说出来了。 Karena di sini Keer tidak ingin membuat Mosi sedih, dia lekas memberitahu kalau Mosi adalah orang yang sangat terkenal dan bahkan akan menjadi suami dari Tuan Putri Ling Meng, yang mana sudah pasti banyak orang yang iri akan hal tersebut. Mendengar ucapan dari Keer membuat Junsi sadar mungkin saja karena dia adalah calon suami dari Putri Ling Meng, maka orang-orang jadi banyak yang ingin membunuhnya. Keer di sini menjelaskan kalau itu bukanlah menjadi penyebab utamanya. Lagi pula kematian Mosi sebelumnya juga sangat janggal karena ketika tertidur dia jatuh dari atas kasur lalu mati tanpa sebab. 您是在晚上睡觉的时候。 Sontak cerita Keer tersebut membuat Junsi tertawa karena dia tidak menyangka kalau penyebab kematian dari Mosi sangatlah konyol. Beberapa saat kemudian muncul paman ketiga dari keluarga Jun yang tidak menyangka kalau Mosi masih hidup. Dia kemudian berpikir kalau surga sudah berkehendak, Mosi tidak akan pernah mati meskipun dia adalah seorang tuan muda yang dikenal sebagai sampah keluarga. Paman ketiga kemudian mendekat guna memastikan apakah Mosi dalam keadaan baik-baik saja. Di saat itu Junsi berpikir kalau dia akan melakukan sedikit trik untuk membuat paman ketiga terkecoh. Akan tetapi karena tubuh Mosi sangatlah lemah, Junsi tidak bisa berbuat apapun ketika paman ketiga menggenggam tangannya dengan sangat kuat. 得自己去挣。
Genggaman kuat ini membuat paman ketiga memastikan kalau keadaan Moshi sudah baik-baik saja. Di satu sisi dia juga heran kenapa Moshi tidak berteriak kesakitan, padahal bisa dibilang genggaman tangannya sangatlah kuat. 烂泥一堆。 Junshi pun kemudian berkata kalau hanya tangannya saja yang terasa sakit, jadi mulutnya tidak perlu berteriak. Sontak ucapan ini membuat paman ketiga kaget, di mana Moshi bukanlah seperti Moshi yang dia kenal. 孜然味儿的。 Namun karena Moshi sudah hidup kembali, paman ketiga memerintahkan ajudannya untuk mengirimkan pesan kepada kakek Jun kalau tuan muda Moshi sudah baik-baik saja sekarang. Beberapa saat kemudian, kakek Jun yang sedang ngamuk-ngamuk mendapatkan kabar kalau Moshi ternyata masih hidup, dan hal ini tentu saja meredam kemarahan dari kakek Jun. 莫邪未死， Sambil berjalan pulang juga kakek Jun merasa heran kenapa cucunya bisa hidup kembali. Terlebih lagi berita tentang Moshi yang hidup kembali pasti sudah menyebar kepada semua orang, yang mana hal itu menandakan kalau cucunya itu pasti sudah diawasi lagi oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi ya tetap saja yang terpenting bagi kakek Jun adalah Moshi sudah hidup kembali sekarang ini. 他们的消息比我们还快。 有内鬼。 走了。 Sementara itu di kediaman keluarga Lee, kakek Lee sedang berbicara kepada cucunya dan memberikan kabar kalau Moshi sudah hidup kembali. Sontak hal ini membuat mereka berdua kembali menyusun rencana untuk kembali lagi melakukan pembunuhan. Karena diketahui kalau Jun Moshi adalah pria yang genit, cucu Lee berencana menggunakan beberapa orang wanita untuk melakukan misi pembunuhan tersebut. Dia juga tidak ingin terlihat mencolok agar keluarga Lee mereka tidak dicurigai oleh keluarga Jun yang sudah melaporkan kejadian ini kepada pengadilan kerajaan. Cucu Lee juga meminta si kakek untuk tenang karena jika yang hidup kembali adalah Jun Moshi maka rencana mereka pasti akan berjalan lancar. Dan jika rencana mereka gagal, si cucu Lee ini memastikan kalau bocah sampah di keluarga Jun bukanlah Jun Moshi lagi. 出动重量级的人物，不会有万一的，那他就不是君莫邪了。 Sementara itu di dalam hutan bambu, Junshi terlihat sedang berlatih giat menggunakan tubuh dari Moshi. Dalam beberapa gerakan saja yang Junshi buat, dia akhirnya menyadari kalau tubuh dari Moshi memanglah sesampah ini. 还真不知道这个君莫邪有多废。就这也太弱了吧！就带个胎记有什么用？ Secara tidak sengaja Junshi menemukan gambar menara Hong Jun di tangannya dan tiba-tiba saja gambar menara tersebut menjadi bersinar. Rasa pusing di kepala mulai dirasakan oleh Junshi yang membuat dia pada akhirnya dibawa ke sebuah tempat yang di sana juga ada menara Hong Jun. Menara Hong Jun ini terlihat aktif dan membuat seni indah yang membuat Junshi sangat terpesona. Dan terpesonanya Junshi kepada menara Hong Jun ini juga sekaligus menutup episode pertama kali ini ya guys. Kita kembali melanjutkan episode pertamanya. Setelah Junshi dibawa ke lautan kesadaran dari menara Hong Jun, dia menyadari bahwa ada sebuah pencerahan dari teknik keabadian yang berada di hadapannya sekarang ini. Teknik bagian pertama dari menara Hong Jun secara garis besar diketahui terbentuk dari energi yin dan juga yang. Tubuh dari Junshi juga langsung ditempa oleh kekuatan dari menara Hong Jun guna bisa mendapatkan teknik bagian pertama yaitu keabadian. 造化而造阴阳造化之助，人生亦可阴阳。
Setelah penempaan tubuh selesai dilakukan oleh Junsi, terlihat tubuhnya dipenuhi dengan lumuran tinta hitam yang amat pekat. Waduh, udah kayak masuk ke dalam got aja nih ya Bang MC kita. Junsi yang sudah tersadar menyadari kalau semua racun yang ada di dalam tubuhnya sudah dihilangkan sepenuhnya, serta dia juga tidak menyangka teknik dari Menara Hongjun bisa sehebat ini. 谢谢啊。 Dengan badannya yang masih gosong ini, Junsi pun pada akhirnya pulang ke kediaman keluarga Jun, dan di saat itu pula dia disangka maling. Mau tidak mau momen ini membuat Junsi harus melarikan diri agar pihak keamanan keluarga Jun tidak menangkapnya. Namun naas bagi Junsi, dia malah terjatuh ke dalam kolam karena ranting pohon yang dia naiki patah. 先不能让别人知道。 敌人在那儿！ Di saat yang sama dari arah pendopo, ada kakak ipar dari Jun Moshi bernama Guang Qinghan yang sedang bermain seruling. Ketika mendengar suara air, Qinghan langsung mendatangi suara air tersebut yang mana ternyata itu adalah Jun Moshi. Qinghan di sini langsung menodongkan pedangnya karena dia menganggap kalau Moshi sudah mengintipnya. BTW guys, kakak ipar Moshi ini janda ya. 居心叵测。 微风轻拂，没什么不妥吧？ Atas tuduhan yang diberikan oleh si kakak ipar, Moshi pun berkilah karena menurutnya dia hanya menumpang mandi saja di dalam kolam. Jadi aneh rasanya jika dituduh mengintip. Akan tetapi di sini Qinghan yang sudah tersulut emosi malah mencoba untuk memukul Bang MC, dan sontak hal ini pun membuat Moshi mau tidak mau harus menghindari beberapa serangan yang dibuat si kakak ipar. 停！看你也是驯服的人，姐姐。 Bahkan di sini serangan pedang dari Qinghan hampir mengenai biji masa depan dari Moshi, dan sekali lagi hal ini membuat Moshi mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada kakek Jun agar Qinghan dimarahi. 够了，这样说话，再打就废了。 身体废了尚能医治。 Tapi Qinghan tetap akan memberi Moshi pelajaran dan membuat alasan kepada kakek Jun kalau dia sedang mengajarkan Moshi kekuatan fisik. Momen ini pun mau tidak mau akhirnya membuat Lord Moshi kita bertindak serius di hadapan kakak ipar jandanya. 姐姐，你越来越过分了。 我还怕你不成？ 不管在什么世界，他不能没有实力。 Beberapa saat kemudian pertarungan di antara mereka berdua sudah selesai, dan sekarang Moshi terlihat sedang memegangi pantatnya yang dipukul habis-habisan oleh Qinghan. 下手可真狠啊，都电视剧了。 Di saat itu pula muncul paman ketiga di hadapan Moshi dengan memegang sebuah anak panah, dan Moshi yang melihat hal ini sangat kaget karena mengira si paman mengarahkan anak panahnya tersebut ke arahnya. 这146米明远的射速向我逼近。之前暗杀你的人没能得手。 Ternyata si paman sedang membidik orang yang secara khusus datang untuk mencelakai Moshi. Momen ini pun membuat Moshi lega sekaligus mendapat peringatan dari si paman agar dia lebih berhati-hati lagi ke depannya. 别人的气息很正常啊，他肯定是在行动前自毁了。 Di sini Moshi yang merasa penasaran lekas menghampiri mayat orang asing tersebut dan menemukan bahwa wajahnya sudah sangat rusak hingga tidak dikenali. Paman ketiga akhirnya menjelaskan kalau pria jahat itu memang sengaja melukai wajahnya agar tidak bisa dikenali jika dia tertangkap. Selain itu, orang tersebut juga sudah mencapai ranah kelas 9 karena aura spiritualnya sudah menyatu dengan alam. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan Moshi tidak bisa merasakan kehadiran orang jahat tersebut di belakangnya tadi. Karena merasa penasaran, Bang MC kita ini bertanya apa yang dimaksud dengan kelas 9 yang dikatakan oleh paman ketiga barusan. Paman ketiga pun meminta Moshi mendekat dan langsung menabuk Bang MC karena selama ini dia malas belajar dan mencari tahu tentang ranah kultivasi yang ada di benua Suan pada saat ini. 平常让你练武你不练就算了，好好跟你说说，咱们玄玄大陆，银玄、金玄。
Mau tidak mau, di sini paman ketiga kembali menjelaskan kalau di benua Suan ada beberapa tingkatan kultivasi. Yang pertama adalah ranah Suan yang dibagi menjadi 9 tingkatan atau 9 kelas. Setelahnya ada ranah Yin Suan, Jin Suan, Yu Suan, Ji Suan, Tian Suan, dan yang terakhir adalah Zizun Zen Suan. 天玄，这个玄玄大陆习得了玄气。 Secara total semuanya ada 16 tingkatan jika dimulai dari ranah Suan. Diketahui bagi siapapun yang mempelajari jalan kultivasi Suan, maka baru dianggap kehadirannya di masyarakat sekitar. Dengan kata lain, orang yang tidak bisa berkultivasi hanya dianggap sebagai sampah. Moshi terlihat membandingkan dirinya dengan si penjahat, di mana si penjahat hanya menjadi seorang pembunuh bayaran, padahal ranahnya sudah mencapai Suan tingkat 9. Moshi menganggap kalau dirinya lebih hebat karena berhasil menjadi generasi kedua dari keluarga Jun. Sontak paman ketiga hanya tertawa saja sembari menyebutkan kalau Moshi bukanlah generasi kedua, melainkan dia adalah generasi ketiga keluarga Jun. Generasi ketiga sekarang hanya menikmati hasil dari jerih payah generasi kedua keluarga Jun mereka. Sekarang kakek Jun semakin tua, sementara paman ketiga juga tidak banyak bisa membantu karena kondisinya yang cacat. Kekhawatiran jelas dirasakan oleh keluarga Jun karena sampai sekarang Moshi sebagai penerus belum menunjukkan apapun dan bahkan dianggap sebagai tuan muda sampah di kerajaan Tianxiang. Paman ketiga di sini tidak pernah menyangka kalau kondisi dari keluarga Jun sudah berada di situasi seperti ini. 他会是非常艰难，夏静已到了这般地步。其实我也可以做二世祖的。 Momen ini pun membuat Moshi berbicara kalau dia bisa menjadi generasi kedua dari keluarga Jun, asalkan paman ketiga bisa menjadi tameng atau pohon besar untuk melindunginya. 为我撑起一片阴凉。 Mendengar perkataan Moshi membuat paman ketiga hanya geleng-geleng kepala saja karena kondisinya saat ini dia juga cacat dan bagaimana bisa menjadi pelindung bagi Moshi. Dengan kepercayaan dirinya yang begitu tinggi, Moshi berkata kalau dia bisa menyembuhkan kaki dari paman ketiga yang sudah lumpuh total. Singkat cerita, karena Moshi sudah menjanjikan kalau dia bisa menyembuhkan kaki dari paman ketiga, malam ini paman ketiga meminta Moshi untuk tidur bersama dengan dirinya. Keesokan harinya, Moshi memulai ritual untuk menyembuhkan kaki paman ketiga, dan entah apa-apa gerakan yang dilakukan oleh Moshi ini, dia kelihatan sangat percaya diri sekali bisa menyembuhkan kelumpuhan paman ketiganya. 有1000双闹市医术的传授。你想报复也不用这样。 Setelah menyaksikan metode-metode yang digunakan oleh Moshi, paman ketiga mulai khawatir kalau ini hanyalah sebuah pembalasan dendam karena selama ini dia selalu saja memberi hukuman kepada Moshi. Namun Moshi berusaha meyakinkan si paman kalau dia bukan ingin membalaskan dendam, tapi ini adalah memang cara yang akan dia gunakan untuk menyembuhkan kedua kaki paman ketiga. 此言差矣，是我特意为您选的，可以选了您这个型号的擀面杖。我这功夫训练在哪儿学的呀？ Di saat yang sama, ada dua orang anggota keluarga Jun yang terheran-heran dengan kelakuan dari Moshi. Mereka menganggap metode pengobatan yang digunakan untuk kesembuhan paman ketiga sangatlah aneh. 我可消受不了。咱们这个康复训练， Beberapa saat kemudian juga muncul dua orang membawa seseorang di dalam karung. Mereka berdua ini melaporkan kepada paman ketiga kalau orang di dalam karung sangat mencurigakan. Jadi mereka memutuskan untuk menangkap orang ini guna bisa dibawa masuk ke dalam kediaman keluarga Jun. Ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga Tang yang diketahui memang punya hubungan baik dengan Moshi selama ini. Nama tuan muda keluarga Tang ini adalah Tang Yuan dan dia kelihatan langsung membawa Moshi kabur karena dia ingin membicarakan sesuatu. 谁和他关系好啊？
Sampai di sebuah pasar, Tang Yuan menceritakan kalau dia baru saja kalah taruhan dari Li Feng yang berasal dari keluarga Li. Dan taruhannya bisa dibilang lumayan banyak, yaitu 150.000 tael. Tidak hanya itu saja, Tang Yuan juga kehilangan pelakat giok dan pedang miliknya karena menggunakan kedua benda tersebut untuk taruhan. Ternyata masih ada hal yang lebih di luar Nurul lagi, yaitu Tang Yuan sudah menjadikan istrinya sebagai taruhan. 兄弟，你惨了，反正到最后你都会越输越多。我实在没有什么值钱的东西了。 Pada awalnya Tang Yuan ingin menjadikan dirinya sendiri sebagai taruhan, akan tetapi siapa yang menyangka kalau Li Feng berbuat curang dengan mengganti nama Tang Yuan dengan nama istrinya di dalam surat taruhan mereka. Karena istri dari Tang Yuan adalah seorang putri dari Menteri Kehakiman, maka dia sangat khawatir kalau dia akan dijebloskan ke penjara oleh ayah mertuanya. Jadi semua cerita itulah yang membuat Tang Yuan menemui Mo Xi untuk meminta sebuah bantuan. 刑部大佬不可。求我有什么用啊？我又不是刑部尚书的女儿。 Mo Xi sendiri di sini kelihatan tidak peduli karena dia juga tidak bisa membantu dan tidak punya banyak uang untuk menebus istri dari Tang Yuan. Namun ya di sini Tang Yuan menjelaskan kalau Li Feng akan membatalkan surat taruhan jika dia berhasil membawa Mo Xi keluar dari kediaman keluarga Jun. 他就会把我抵押老婆的戒指还给我。我有那么大面子吗？ Sontak hal ini pun membuat Mo Xi berpikir kalau Li Feng pasti sudah merencanakan sesuatu yang ingin mencelakainya. Tapi reaksi berbeda kali ini ditunjukkan oleh Mo Xi, di mana dia sama sekali tidak takut dengan ancaman yang akan diberikan oleh Li Feng. Momen ketidaktakutan Mo Xi ini sontak membuat Tang Yuan merasa terheran-heran karena dia takut kalau Mo Xi kenapa-napa. Dia lekas berniat membawa Mo Xi pergi ke sebuah tempat bernama Aula 1000 Emas. 把我老婆还回来！你这人，你不觉得奇怪吗？ Belum sampai di tempat yang direncanakan, tiba-tiba saja mereka berdua merasa aneh karena pasar yang tadinya ramai menjadi sepi dengan seketika. Namun ya sempat terjadi momen PA di mana awalnya si Tang Yuan ini malah merasa kepikiran kalau dia belum bayar makanan yang tadi dia ambil dari penjual. Waduh, PA banget nih. Sekilas mereka berdua ini mirip-mirip Su Wuzhou sama Xuan Wei ya guys. 护卫啊！刚才那些护卫都消失了，事出反常。 Yap guys, ini juga sekaligus menutup episode 2 kali ini ya. Episode ketiga masih diawali dengan Mo Xi dan juga Tang Yuan yang heran kenapa pasar tempat mereka berjalan tiba-tiba menjadi sangat sepi. Bahkan jika ini adalah sebuah rencana pembunuhan, kenapa tidak ada terdengar sedikit pun suara sama sekali? Ternyata di balik tembok ada beberapa orang bertopeng sudah bersiap menyerang sembari memegang beberapa ayam dan juga bebek agar hewan-hewan ini tidak berisik. 但这安静的可不同寻常。 Tiba-tiba saja ada sebuah pulpen yang dilemparkan ke arah Mo Xi dan juga Tang Yuan, yang mana pulpen tersebut merupakan pulpen milik Dugu Xiaoyi. Dugu Xiaoyi sendiri adalah putri dari keluarga Dugu yang ada di kerajaan Tianxiang. Kedatangan Xiaoyi kali ini tentu saja untuk memperingati Mo Xi agar tidak melakukan perbuatan buruk lagi. Bahkan di sini Xiaoyi mengeluarkan buku catatan kertas yang menulis semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh Mo Xi sebelumnya. 就什么坏事也别想做。你说话要有依据的。哎，调戏女子，为了被人追打5里地。拿了个你！你还给我！ Belum selesai Xiaoyi membaca buku catatan, tiba-tiba saja Mo Xi merebut buku itu agar Xiaoyi berhenti berbicara. Di saat yang sama, Tang Yuan sendiri meminta Mo Xi untuk tidak memprovokasi Xiaoyi, di mana yang terpenting bagi mereka pada saat ini adalah pergi menemui Li Feng. 这不带着 试图隐瞒自己的行动轨迹。 Di saat Mo Xi dan Tang Yuan hendak pergi, Xiaoyi mengancam akan melaporkan Mo Xi karena dia sudah mencuri pulpen miliknya. Hal ini pun mau tidak mau membuat Mo Xi mengembalikan pulpen tersebut dan mencoba lari kabur bersama dengan Tang Yuan. 你给我站住！
Akan tetapi sayangnya di sini Xiao Yi menggunakan kuaci yang ada di dalam pasar untuk menotok titik syaraf Moshi dan juga Tang Yuan agar mereka berdua tidak bisa lari kemana-mana. 身体动不了了。 我告诉你们， Xiao Yi kemudian mendekati Tang Yuan dan juga Moshi untuk memberitahukan kalau dia selalu menulis kebenaran dengan pulpen yang diambil oleh Moshi sebelumnya. Jadi di sini Xiao Yi memperingati agar Tang Yuan dan juga Moshi untuk tidak macam-macam. 绝不造谣。你是不是对我有意思啊？ Moshi sendiri kelihatan kesal karena kenapa Xiao Yi hanya menulis banyak kesalahan dari dirinya saja dan kenapa kesalahan dari Tang Yuan tidak ada di dalam buku catatan tersebut. Moshi pun membuat asumsi bahwa selama ini Xiao Yi pasti sudah menyukainya. Selain itu, Moshi juga meminta Xiao Yi untuk segera pergi saja karena tempat ini banyak sekali pembunuh yang sudah mengintai mereka. Akan tetapi Xiao Yi malah nantangin pembunuh tersebut dan mencari-cari di mana keberadaan mereka. Benar saja ada seorang pembunuh yang bersembunyi di bawah tempayan, yang mana hal ini tentu saja membuat Moshi dan Tang Yuan langsung melarikan diri. Akan tetapi cukup beruntung di sini Xiao Yi berhasil melempar pembunuh tersebut ke arah langit. 是什么东西？敢不把？ Muncul lagi seorang pembunuh ke hadapan mereka semua dan ada hal yang aneh di mana para pembunuh ini menghindari Xiao Yi serta lebih memprioritaskan Moshi sebagai target mereka. Moshi pun mulai berpikir kalau dia terus bersama dengan Xiao Yi, maka para pembunuh yang mengincarnya tidak akan berani untuk menyerang. Di saat Xiao Yi masih disibukkan dengan salah satu orang pembunuh, tiba-tiba saja muncul kawanan pembunuh lain yang datang ke hadapan Moshi. Di saat yang sama, Tang Yuan malah ketakutan dan bersembunyi di sebuah stand milik pedagang. 正好是在本大爷新练成。 Alih-alih merasa takut, Lord kita Jun Moshi bersiap menggunakan kekuatan dari menara Hong Jun di tangannya untuk membantai semua pembunuh yang sudah mendekat. Dari arah kejauhan, Tang Yuan sangat heran kenapa Moshi yang dia kenal cupu ternyata sekarang bisa sekuat ini. Dia pun kemudian berinisiatif untuk membantu karena tidak bisa berdiam diri menjadi orang yang tidak berguna. 大家怎么能少得了我汤圆？打架还是得看我汤圆吗？ Pada saat sudah mengalahkan semua pembunuh dan hendak bergegas nyamperin Li Feng, tiba-tiba saja kembali datang seorang pembunuh yang sudah berada di ranah Xuan level 8 ke hadapan mereka bertiga. 八品高手，完了！ Tang Yuan terlihat langsung ketakutan di mana dia merasa tidak pernah menyinggung seorang master sekuat ini. Momen ini pun membuat Moshi langsung meraih tangan dari Xiao Yi agar mereka berdua bisa melarikan diri bersama. Pada momen ini terlihat Xiao Yi berbunga-bunga karena dia tidak menyangka kalau Moshi memegang tangannya dengan erat hanya untuk menyelamatkannya. 是这个金墨血喜欢我？ Meskipun mereka bertiga sudah mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi tetap saja para pembunuh kembali berdatangan mengepung. Beruntung di sini Xiao Yi memanggil sebuah bala bantuan untuk menolong mereka bertiga dari ancaman para pembunuh. 放弃我们独孤家的尊严了！ Benar sekali, bala bantuan yang dipanggil oleh Xiao Yi adalah seekor harimau putih kecil yang punya kekuatan elemen petir.
Sementara itu di sebuah pavilion, Li Feng sedang bersantai menunggu kedatangan dari Mo Xi dan juga Tang Yuan. Dia merasa sangat percaya diri kalau Mo Xi tidak akan sampai di pavilion karena keluarga Li sudah menyewa beberapa orang pembunuh bayaran untuk membunuh Mo Xi di tengah jalan. Selain itu, menurutnya keluarga Tang juga akan disalahkan oleh keluarga Jun karena Tang Yuan lah orang yang membawa Mo Xi keluar dari kediaman keluarga Jun. Rencana licik ini memang sudah direncanakan dengan baik oleh keluarga Li mereka. 也会被公之于众，让我也看一看。 Namun tiba-tiba saja Mo Xi bersama dengan Xiao Yi dan juga Tang Yuan tiba di dalam pavilion. Hal ini pun sontak membuat Li Feng terheran-heran karena bagaimana bisa Mo Xi selamat dari pembunuh bayaran yang keluarga Li kirimkan. Setelah melakukan obrolan mengenai taruhan, Mo Xi akhirnya setuju untuk bermain kartu guna menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Tang Yuan sebelumnya. 不敢不敢，他们拉我搓麻将，害我。既然是竞技类比赛，是有门槛的。 Sebelum memulai bermain judi, Li Feng meminta pelayan untuk membuatkan teh guna bisa diminum oleh Mo Xi dan juga Tang Yuan. Penyajian yang dilakukan atas perintah Li Feng ini sontak membuat Xiao Yi marah karena kenapa hanya Mo Xi dan juga Tang Yuan saja yang mendapatkan minuman teh dan kenapa Li Feng tidak menyajikan teh untuknya juga. Momen ini pun membuat Li Feng panik dan meminta pelayan untuk membuatkan secangkir teh yang baru kepada Xiao Yi. Di saat itu pula Tang Yuan meminta semua orang untuk tidak repot-repot karena dia akan menyerahkan secangkir teh miliknya kepada Xiao Yi. Kondisi ini pun semakin membuat Li Feng panik karena ternyata di dalam teh tersebut sudah berisi racun. Li Feng berusaha tenang sembari meminta Mo Xi untuk meminum teh yang sudah mereka sajikan. 先喝茶。 Mo Xi yang sudah meminum teh kelihatan tidak menunjukkan reaksi apapun dan di sini terlihat dia hanya sedikit bersin saja. 我千金堂纨绔大赛。 Karena sudah tidak terjadi apapun, akhirnya mereka semua memulai permainan kartu yang akan dilaksanakan 5 babak. Jika salah satu di antara mereka sudah memenangkan 3 babak, maka dipastikan dia adalah pemenangnya. Karena saat ini Mo Xi tidak membawa uang sepeser pun, jadi dia menggunakan tunangannya yaitu Putri Ling Meng sebagai jaminan dalam taruhan kali ini. Pada awalnya Xiao Yi tidak setuju karena pertunangan antara Mo Xi dan juga Putri Ling Meng sampai sekarang belum jelas dan Xiao Yi juga tidak ingin mengambil resiko. Namun Mo Xi tetap meyakinkan Xiao Yi bahwa pertunangannya dengan Putri Ling Meng masih berlaku sampai sekarang dan lagi pula jika Mo Xi kalah maka dia sendirilah yang akan menanggung kemarahan dari ayah Putri Ling Meng. 你那个婚约都是多少年前的事儿了？ 证明婚约一直存在呀。博主自然会来取我的脑袋，不会让你吃亏的。干嘛？那是公平公正的象征啊。 Pada akhirnya Xiao Yi pun setuju dengan semua taruhan yang diucapkan oleh Mo Xi kepada Li Feng. Dalam permainan babak pertama, Li Feng memberikan kode kepada pelayan untuk mengganggu konsentrasi Mo Xi dengan memberinya sebuah makanan. Dan ya benar hal ini akhirnya membuat Mo Xi kalah taruhan. Begitu pula dengan babak kedua, si pelayan kembali mengganggu konsentrasi dari Mo Xi yang membuat Li Feng memenangkan taruhan kali ini. Dan kini akan berlangsung babak ketiga. Jika Mo Xi kalah maka dia harus membayar uang sebanyak 500.000 tael dan menggunakan Putri Ling Meng sebagai jaminan. Di satu sisi Tang Yuan sudah pasrah kalau Mo Xi akan kalah lagi karena sejauh ini Mo Xi memanglah pemain judi yang sangat buruk. 才知道君莫邪说了正常。纨绔何苦为难纨绔？ 杠，不杠了吧？从众，投篮。 Benar saja pada babak ketiga, Mo Xi kembali kalah dari Li Feng yang membuatnya mau tidak mau harus membayar uang sebanyak 500.000 tael.
Mosi yang belum terima kekalahan kembali menawarkan 500.000 tael kepada Li Feng agar mereka bisa main 4 babak lagi guna menentukan pemenangnya. Xiao Yi yang bertindak sebagai pengadil juga kelihatan setuju asalkan Mosi benar-benar membayarkan uang sebanyak 500.000 tael yang dia janjikan di taruhan kali ini. 得接着比，那咱们就继续。得有多少不平事啊！可以，那咱们玩桃子。 Taruhan akan kembali dimulai dan permainan dadu yang akan menjadi taruhan selanjutnya. Melihat hal ini, Mosi sangat yakin dan percaya diri kalau dia akan menang dalam taruhan. Li Feng sebagai orang yang memenangkan taruhan sebelumnya akan mulai mengocok dadu dan siapa yang menyangka bahwa semua dadu yang dikocok oleh Li Feng timbul dengan angka sempurna yaitu 6. 好，我先来。我都还没摇呢。 Tentu saja semua dengan catatan karena dia sudah bermain curang ya guys. Alih-alih merasa panik, Mosi terlihat sangat percaya diri karena dia belum mengocok dadu, jadi Li Feng belum bisa dipastikan sebagai pemenang taruhan. Siapa yang menyangka setelah dadu dikocok secara simetris 6 buah dadu tersebut bersusun miring. Hal ini tentu saja membuat Mosi memenangkan taruhan dalam babak kali ini karena dadu miring poinnya sama saja akan dikalikan dengan 6. 这头子都没落地。 Li Feng yang tidak terima dengan kekalahan ini sontak menuduh Mosi sudah berbuat curang dengan menggunakan kekuatannya dalam permainan. Akan tetapi di sini Xiao Yi membantah karena menurutnya Mosi hanyalah bocah sampah yang tidak bisa berkultivasi. Jadi bagaimana bisa dia menggunakan kemampuan magis dalam sebuah permainan? Karena Li Feng sudah menuduh yang tidak-tidak, Xiao Yi kemudian mencatat tuduhan tersebut di dalam buku catatan miliknya. Permainan yang masih menyisakan 3 babak lagi membuat Mosi lekas mengajak Li Feng untuk melanjutkan taruhan sampai permainan ini selesai mereka lakukan. 那咱们就继续吧。我就不信你能翻盘！ Ajakan melanjutkan permainan oleh Mosi ini juga sekaligus menutup episode 3 kali ini ya guys. Masih melanjutkan permainan judi di antara Mosi melawan Li Feng, di mana sekarang skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Li Feng. Mosi dengan sigap berhasil membuka kecurangan yang dilakukan oleh Li Feng pada permainan kali ini, di mana Li Feng menyembunyikan koin di dalam kain bajunya. 在袖子里。 Mosi pun pada akhirnya memenangkan permainan kelima dan membuat skor menjadi 3-2. Dalam permainan ke-6, Mosi dan Li Feng harus melemparkan pisau tepat pada buah yang diletakkan di atas kepala dari rekan-rekan mereka, dan siapa yang menyangka kalau Mosi mampu melemparkan pisau mengenai buah yang diletakkan di kepala Tang Yuan dengan mata tertutup. Permainan ke-6 pun pada akhirnya dimenangkan oleh Mosi yang membuat skor menjadi imbang 3-3. Kepanikan dan kekecewaan jelas terlihat dari Li Feng dan juga adiknya karena gagal mempertahankan keunggulan mereka. Adik dari Li Feng yang bernama Li Zhen menyarankan agar permainan judi ini diakhiri dengan imbang saja agar tidak ada kerugian yang menimpa masing-masing pihak. Akan tetapi Li Feng lebih memilih melanjutkan permainan sampai akhir karena dia tidak ingin kehilangan muka di hadapan Mosi. 咱们千年堂以后就不要办了，也是死，只能弄死他。 Li Feng kemudian membuat taruhan terakhir di permainan ke-7 di mana dia menawarkan taruhan hidup dan mati. Jika dia menang maka Mosi harus mati dan jika dia kalah maka adiknya Li Zhen akan mati. Waduh, koplak banget nih ya, Li Feng malah adiknya yang dijadikan taruhan hidup dan mati. 我赢了，你死。 Meskipun sempat tidak setuju, Li Zhen pada akhirnya tetap memenuhi keinginan dari Li Feng serta mengirimkan pesan kepada keluarga Li melalui burung merpati putih. 谁先把这个花瓣抠下来？
Dalam permainan ke-7 taruhan hidup dan mati, Moshi dan Li Feng harus menyelesaikan sebuah permainan yang bisa dibilang mirip-mirip dengan permainan Squid Games ya guys ya. Jadi mereka berdua ini harus mengupas sebuah kue berbentuk biskuit dengan sebuah jarum sampai biskuit tersebut membentuk sesuatu. Pada saat Li Feng sedang sibuk menyelesaikan permainan, Moshi malah terlihat bersantai dan seperti sudah mengetahui kalau dia akan memenangkan permainan ke-7 kali ini. 心，这局我不输就行了。会的，你再耐心点，慢慢看。 Benar saja tak lama kemudian Li Feng gagal dalam permainan di mana biskuit yang dia ukir pecah tak beraturan. Pada awalnya Li Feng menolak untuk kalah karena menurutnya Moshi tidak bermain sama sekali, jadi bisa dikatakan kalau Moshi sudah berbuat curang. Akan tetapi ocehan dari Li Feng langsung senyap ketika Xiao Yi memberikan buku catatan miliknya yang berisi peraturan tentang permainan biskuit yang menyebutkan kalau kemenangan dari Moshi sah-sah saja. 谁就算输。 Beberapa saat kemudian, Moshi, Xiao Yi dan juga Tang Yuan sudah keluar dari dalam pavilion judi dengan membawa sekarung tile emas yang mereka dapatkan dari hasil bermain judi. Satu karung tile emas ini juga memastikan kalau Moshi tidak meneruskan taruhan hidup dan mati dengan Li Feng dan lebih memilih mengambil semua barang taruhan saja. Tang Yuan di sini langsung meminta Moshi untuk membagi beberapa tile hasil perjudian untuk menutup kerugian yang dia dapatkan ketika kalah dari Li Feng. Tentu saja permintaan dari Tang Yuan mendapat penolakan dari Xiao Yi, sementara di saat yang sama Moshi membisikkan sesuatu kepada Tang Yuan agar dia menuruti apa yang dia katakan pada saat ini. Setelah mendapat bisikan dari Moshi, Tang Yuan lekas bergegas pulang ke kediaman keluarga Tang dan di saat yang sama Xiao Yi bertanya apa yang sudah dibicarakan Moshi dengan Tang Yuan karena Tang Yuan terlihat buru-buru untuk pulang. Moshi pun menjelaskan kalau Tang Yuan akan menyampaikan kepada keluarganya kalau Li Feng sudah berbuat curang dengan memberi bubuk kecubung di dalam teh yang dia minum hingga menyebabkan Tang Yuan kalah dalam permainan judi. Sementara pada saat Moshi meminum teh, dia sempat menukar gelas tersebut dengan berpura-pura bersin dan hal tersebutlah yang menyebabkan dia bisa memenangkan taruhan serta tidak terpengaruh dengan bubuk kecubung. 下回还来找你玩，监督你们的不良行为。总算给送走了。肥甜的糖葫芦，这纯天然不真好吃。谢谢公子。哎呀，就这也能值10两？值钱的。哎呀妈呀，还真是！ Singkat cerita, di kediaman keluarga Li Yuran terlihat marah-marah kepada Li Feng dan juga Li Zhen karena kecerobohan yang mereka berdua sudah lakukan. Terlebih lagi rencana pembunuhan Moshi tidak ada sama sekali dilaporkan oleh Li Feng dan Li Zhen kepada dirinya. 发挥了一下，就是李家。 Di saat yang sama, Moshi yang sedang melihat-lihat sesuatu di dalam pasar tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pukulan di kepala yang membuatnya langsung pingsan. Ternyata Moshi dijemput langsung oleh Keer dan paman ketiga yang khawatir akan kondisi dari Moshi karena sudah seharian ini dia tidak pulang ke rumah. Moshi sendiri sangat marah kepada Keer dan paman ketiga karena mereka berdua selalu saja menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Moshi yang kecewa pun kemudian memutuskan untuk keluar dari dalam kereta kuda. Moshi yang terus-terusan menolak untuk masuk kembali ke dalam kereta kuda membuat paman ketiga dan Keer harus turun serta ikut bersama dengan Moshi berjalan di tengah pasar. Baru saja turun, paman ketiga langsung dimarahi oleh seorang warga yang tidak terima karena kursi roda dari paman ketiga menghalangi jalan mereka. Akan tetapi seorang warga ini mendadak meminta maaf ketika mengetahui kalau orang yang sedang berada di hadapannya adalah Jenderal Junyi dari kerajaan Tianxiang.
Melihat situasi ini, Moshi lantas meminta sapu tangan dari Keer untuk menutupi wajah dari paman ketiga agar identitasnya tidak diketahui oleh siapapun di dalam pasar ini. Mereka bertiga kemudian mulai berkeliling di dalam pasar dan benar saja identitas dari paman ketiga benar-benar tidak diketahui oleh siapapun setelah memakai masker. 也知道身边我想要主动出击，但想到能看到这样蓬勃的景象，我就觉得一切都是值得的。 Ketika sedang berjalan-jalan di dalam pasar, ada sebuah peristiwa di mana ada anak kecil yang hampir tertimpa sebuah lampion. Cukup beruntung dengan kecepatan Moshi dan kekuatan paman ketiga, anak kecil itu berhasil diselamatkan. 宝贝儿，你有没有事啊？ 我陪三叔在天香逛了很久。 Hari ini Moshi banyak menghabiskan waktu bersama dengan paman ketiga di dalam pasar dan bisa memahami alasan kenapa paman ketiga sangat tertutup akan dunia luar. Bukan karena takut akan kondisinya yang sudah cacat, melainkan paman ketiga hanya ingin hidup bebas seperti layaknya orang biasa. Paman ketiga juga berkata dia lebih ingin dilupakan daripada dicintai dan diingat-ingat oleh orang-orang. Akan lebih baik jika orang-orang melihat ke masa depan daripada harus terus melihat kepada masa lalu. 他们想对赵亮生前录。你给我回来！ Singkat cerita, di jalanan kota, patriark keluarga Tang dan juga Tang Yuan yang sedang terburu-buru menunggang kuda bertemu dengan kakek Jun di tengah jalan. Ternyata patriark Tang dan juga Tang Yuan hendak menuju ke kediaman keluarga Li untuk melampiaskan kemarahan, di mana karena Tang Yuan sebelumnya sudah diberi bubuk kecubung sebelum bermain judi yang menyebabkan dia rugi besar. 你小子莫得了便宜卖乖，你个牛皮糖老混蛋！ Ketika hari sudah sore di kediaman keluarga Jun, kakek Jun sedang berburu ayam untuk dia makan bersama dengan keluarga malam ini. Tiba-tiba saja patriark Tang dan Tang Yuan datang ke kediaman keluarga Jun karena ingin membicarakan sesuatu. 你胃口够好的呀，我是来找你算账的。 Di sebuah pendopo, kakek Jun dan patriark Tang saling adu bacot, di mana kakek Jun tidak percaya setelah mendapat informasi dari patriark Tang kalau cucunya Jun Moshi sudah memenangkan perjudian di pavilion Jintang. Setahu kakek Jun, Moshi sama sekali tidak pernah menang satu kali pun ketika bermain judi. Jadi tentu saja perkataan dari patriark Tang pasti adalah sebuah kebohongan. 你血口喷人！ Di saat yang sama, di depan kediaman keluarga Jun, Li Yuran dan Li Feng serta Li Zhen berniat mendatangi keluarga Jun untuk menyerahkan uang taruhan serta membuat permintaan maaf. Tentu saja selain menyerahkan harta, kedatangan Li Yuran juga untuk menutupi kecurigaan dari keluarga Jun perihal semua peristiwa yang sudah dialami oleh Moshi beberapa hari ini. Selain itu, Li Yuran juga sangat penasaran kepada Moshi serta ingin melihat langsung Bang MC kita yang bisa hidup kembali dari kematian. 又能大闹千金堂破了我们的局，还是扮猪吃虎。 Sementara itu Moshi yang sedang bersantai dengan Keer didatangi oleh patriark Tang dan juga kakek Jun. Mereka berdua benar-benar melihat satu karung tael emas yang merupakan harta yang dimenangkan oleh Moshi pada saat taruhan dengan Li Feng. Terus terang saja, patriark Tang marah karena ratusan tael emas tersebut sebelumnya dimiliki oleh Tang Yuan yang sudah kalah dari Li Feng pada saat taruhan. Mengetahui hal ini, tentu saja kakek Jun sangat marah kepada Moshi dan meminta penjelasan kenapa dia bisa memenangkan taruhan di pavilion Jintang. 做这成自家的了。都搬起石头砸自己的脚吗？唐爷爷。 Karena sudah berkoalisi dengan Tang Yuan, Moshi menjelaskan di hadapan patriark Tang dan juga kakek Jun kalau Li Feng dan Li Zhen sudah berbuat curang dengan memberinya bubuk kecubung. Jadi tentu saja semua harta yang dia dapatkan bisa saja karena dia sudah terpengaruh bubuk kecubung dan tidak sengaja mendapatkan semua harta tersebut. 那我肯定也不敢拿的呀。不是什么好鸟。这个也是唐元输的。
Selain itu, Mosi juga mengeluarkan kertas kontrak penggadaian istri dari Tang Yuan untuk memberikan bukti tambahan kepada kakek Jun dan juga Patriark Tang. Yang mana hal ini tentu saja membuat Tang Yuan marah karena sebelumnya Mosi tidak memberitahu akan menunjukkan kontrak penggadaian istrinya di hadapan sang ayah. Tiba-tiba saja Li Youran masuk ke kediaman keluarga Jun sembari membawa satu peti uang dari keluarga Li untuk Jun Mosi. Kedatangan Li Youran juga sebagai bentuk klarifikasi kepada Patriark Tang dan juga kakek Jun untuk membenarkan kalau Mosi sudah memenangkan taruhan secara adil di Pavilion Jintang. Setelah mendapatkan penjelasan dari Li Youran, akhirnya Patriark Tang dan juga kakek Jun memahami kalau mereka berdua hanya salah paham saja dan tidak perlu meributkan lagi persoalan ini. 不知抵押在君三少这的宝贝，强抢了咱两家的宝贝，那你也别气了，留下来吃碗面。小生这就告退。 Di satu sisi, Mosi menyadari kalau kedatangan dari Li Youran pasti karena punya sebuah maksud. Dia pun berniat mengantar Li Youran sampai ke depan pintu gerbang kediaman keluarga Jun. 来者是客，三少到此为止就可以了。 Di saat sedang mengobrol dan basa-basi dengan Li Youran, Mosi langsung menampar Li Youran karena di wajah Li Youran terdapat seekor nyamuk. 朋友来了有好久。 Terlihat pada awalnya Li Youran hendak marah karena sudah ditampar, namun karena mengetahui Mosi hanya memukul seekor nyamuk, Li Youran akhirnya tidak jadi marah kepada Mosi. Tentu saja semua ini Mosi lakukan buat ngerjain Li Youran yang punya maksud lain dengan kedatangannya ke kediaman keluarga Jun mereka pada hari ini. 恕不远送。 Sebelum masuk ke dalam kereta kuda, Li Youran memastikan di lain kali dia pasti akan membalaskan dendam kepada Jun Mosi. 你给我等着！ Dan yap, kepulangan dari Li Youran ini juga sekaligus menutup episode keempat kali ini ya guys. Episode kelima masih diawali dengan kakek Jun dan juga kakek Tang yang sedang makan mie bersama setelah kejadian kesalahpahaman di antara mereka berdua. Sambil memakan semangkuk mie, mereka berdua mengeluh tentang perilaku dari masing-masing cucu, yaitu Tang Yuan dan juga Jun Mosi. Akan tetapi ada sebuah hal yang membanggakan bagi kakek Jun, di mana dia mendapatkan kabar kalau Jun Mosi sudah bisa berkultivasi dan mendapatkan pencerahan beberapa hari yang lalu. 再怎么着也比我家那个强啊！哎，我跟你说。 Sontak hal ini membuat kakek Tang kaget dan meminta saran dari kakek Jun bagaimana cara agar cucunya Tang Yuan bisa seperti Jun Mosi yang sudah mendapat pencerahan. Di satu sisi, Tang Yuan sedang menguping pembicaraan mereka berdua dan langsung kabur ketika mendengar semua tips yang diberikan oleh kakek Jun kepada kakek Tang agar dirinya mendapatkan pencerahan. 现在你家要支棱起来了，哎，老金，哎，嘿，哎。 Ternyata di sini Tang Yuan kabur untuk menemui Jun Mosi yang sedang fokus berkultivasi. Di dalam kultivasinya, Mosi sedang berada di dalam lautan kesadaran dari menara Hong Jun dan mendapat banyak kekuatan. Tiba-tiba saja muncul seekor ikan paus di lautan kesadaran dari menara Hong Jun, yang mana ternyata ikan paus tersebut adalah perwujudan dari Tang Yuan yang sedari tadi berusaha menyadarkan Mosi. Setelah Mosi sadar, dia pun langsung bertanya apa tujuan Tang Yuan menemuinya karena urusan mereka sudah selesai, di mana istri dari Tang Yuan juga sudah kembali. Tang Yuan ternyata ingin curhat kalau kakek Tang mendapatkan banyak saran dari kakek Jun kalau Tang Yuan harus mati terlebih dahulu dan mengubah kelaminnya untuk mendapatkan sebuah pencerahan seperti Jun Mosi. Sontak hal ini pun membuat Mosi kaget dan tertawa karena dia tahu kalau kakek Jun sedang ngerjain kakek Tang. Mendapati kondisi ini, Tang Yuan terus merengek kepada Jun Mosi agar Mosi bersedia memberinya sebuah bantuan. 我可帮不了啊！帮人家，帮人家，帮人家，帮人家，帮人家！你直接说吧，要我怎么帮？ Karena tidak tahan, akhirnya Mosi pun bersedia membantu dan bertanya bantuan seperti apa yang diinginkan oleh Tang Yuan.
Ternyata Tang Yuan meminta Moshi untuk mengambil sebuah barang sebagai bekal karena dia ingin melarikan diri dari kediaman keluarga Tang. Meskipun pada awalnya Moshi menolak, tapi dia tidak berkutik lagi di hadapan Tang Yuan dan malam ini dia harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh sahabatnya itu. 这君莫邪交的都是什么朋友啊？幸好这开天造化功还算实用。 Singkat cerita, Moshi sudah berkostum layaknya seperti seorang pencuri profesional. Dia pun segera memasuki kediaman keluarga Tang untuk mengambil semua barang yang diperintahkan oleh Tang Yuan. Baru saja sampai, Moshi langsung disajikan oleh pertarungan antara pihak keamanan keluarga Tang dan juga seorang pencuri yang masuk duluan sebelum Moshi. Di saat mereka berdua sedang bertarung hebat, Moshi malah berbicara yang menyebabkan seorang pencuri malah balik mengejar Moshi ketimbang melawan pihak keamanan dari keluarga Tang. Pada awalnya Moshi berusaha melarikan diri karena dia tidak ingin terlibat masalah, namun karena si pencuri berhasil mengejarnya, Moshi pun mau tidak mau harus baku hantam dengan pencuri di sekitaran kediaman keluarga Tang. Di tengah-tengah baku hantam, Moshi merasakan bahwa kemampuannya sudah berkembang pesat, padahal hanya dalam kurun waktu 1 minggu saja semenjak reinkarnasinya. Terus-terusan melakukan kejar-kejaran, akhirnya Moshi tidak sengaja menendang caping dari si pencuri dan membuat rambut palsu tuan pencuri menjadi lepas. Yap, kepala sulah si tuan pencuri pun akhirnya kelihatan oleh Moshi. 我本来不想杀你的。 Sontak kejadian ini membuat tuan pencuri semakin marah dan berniat membunuh Moshi karena sudah mengacaukan semua rencana pencuriannya malam ini. Kejar-kejaran kembali terjadi hingga Moshi memiliki sebuah ide untuk membawa tuan pencuri ke tempat jemuran pakaian untuk bisa menyerang dia dari beberapa arah. Akan tetapi tetap saja Moshi masih kewalahan dan berharap kalau segel menara Hongjun menunjukkan kekuatan magis yang dapat menolongnya di situasi seperti ini. Di saat Moshi sudah benar-benar pasrah, pada saat itulah menara Hongjun menunjukkan magisnya dengan memberikan kekuatan tambahan kepada Moshi. Bisa dibilang kekuatan tambahan ini membuat Moshi mencapai ranah Tianxuan dengan sekejap saja. Pencapaian ranah Tianxuan yang didapatkan oleh Moshi sontak membuat tuan pencuri terkaget-kaget. Dia merasa sangat ketakutan dan tidak menyangka orang yang sedari tadi dia kejar ternyata adalah seorang praktisi di ranah yang lebih tinggi ketimbang dirinya. 这么能忍，对力量的把握如此自如。 Terjadi hal yang cukup aneh di mana dalam beberapa serangan kuat yang dilakukan oleh Moshi, si pencuri tidak terluka sama sekali. Bahkan di sini si pencuri menganggap kalau Moshi sudah memberikan ampunan dan tidak akan membunuhnya malam ini. Momen ini pun membuat tuan pencuri terlihat bersujud dan memohon ampunan kepada Moshi agar membiarkannya pergi malam ini. Moshi pun akhirnya sadar kalau menara Hongjun hanya pura-pura menaikkan ranahnya saja ke tahap Tianxuan untuk menakut-nakuti si tuan pencuri. 知道了吗？ Karena sudah kepalang tanggung, Bang MC kita Jun Moshi ini akhirnya berakting kalau dia benar-benar sudah mencapai ranah Tianxuan di hadapan tuan pencuri.
Pada akhirnya Tuan pencuri mengembalikan barang yang dia rampok dari keluarga Tang dan pergi kabur menyelamatkan diri. 江湖规矩。 Moshi terlihat tidak mengejar tuan pencuri tersebut karena yang terpenting saat ini misi mengambil barang Tang Yuan sudah selesai dia laksanakan. Sementara itu, tuan pencuri yang sudah kembali ke markas didatangi oleh Liu Ran. Ternyata misi yang dijalankan oleh tuan pencuri adalah misi pemberian dari Liu Ran yang ingin merampas barang dari keluarga Tang. Liu Ran tampak sangat marah karena mengetahui misi yang diberikan kepada tuan pencuri harus gagal malam ini. Meskipun tuan pencuri sudah berusaha menjelaskan kalau ada seorang praktisi Tian Xuan di kediaman keluarga Tang, tetap saja Liu Ran tidak bisa menerima alasan yang diberikan tuan pencuri. 是你根本怕了唐家，死路。 Sebelum pergi, Liu Ran memberi peringatan agar tuan pencuri kembali melakukan misi mencuri barang. Jika tidak, maka Liu Ran tidak segan-segan akan membunuh tuan pencuri ini. Singkat cerita, keesokan harinya, di depan gerbang kediaman keluarga Tang, Tang Yuan sedang menunggu kedatangan dari beberapa orang tamu. Setelah dua orang tamu tersebut memberikan beberapa barang mereka, ada selembaran kertas terbang yang memberitahukan kalau keluarga Tang kehilangan pil Suandan. Sontak hal ini membuat kedua orang tamu tersebut membatalkan kunjungan mereka kepada keluarga Tang dan lebih memilih mengunjungi keluarga Li. 无情无义，就是这帮读书人。 Sementara itu di kediaman keluarga Jun, Moshi dibangunkan oleh Keer karena pagi ini ada berita heboh yaitu keluarga Tang yang kehilangan pil Suandan mereka. Moshi pun lekas bertanya kenapa harus heboh ini dan apa sebenarnya khasiat dari pil Suandan tersebut. Keer akhirnya menjelaskan kalau pil Suandan merupakan harta yang sangat berharga karena dapat meningkatkan kultivasi seseorang mencapai tahap Tianxian. 把此事彻查到底。玄丹可是逆天级的宝物啊！ Sejenak Moshi kemudian terdiam dan berpikir sepertinya barang yang semalam dia ambil dari tuan pencuri adalah harta yang dimaksud oleh Keer. 什么逆天级的宝物？ Moshi pun segera bergegas membuka kotak barang tersebut sebelum dia mengembalikannya kepada Tang Yuan. Betapa kagetnya Moshi ketika melihat pil Suandan yang dihebohkan oleh orang-orang ternyata bentuknya sama seperti pil biasa. Dia pun kemudian menjadi tidak tertarik serta akan mengembalikannya kepada Tang Yuan secepat mungkin. 我得赶紧还给唐元。 Sementara itu di sebuah jalan, Xiao Yi terlihat sedang berjualan sebuah makanan atau minuman yang Mimin juga nggak tahu nih guys. Setelah selesai berjualan, dia pergi ke sebuah ruangan yang ternyata mempunyai sebuah tungku raksasa. Selain ada tungku besar, di dalam ruangan juga terlihat beberapa pekerja wanita yang sedang sibuk mengerjakan kerjaan mereka masing-masing. Episode 5 kali ini ditutup dengan Xiao Yi yang terlihat kesal karena dia mendapatkan sebuah kabar yang kurang menyenangkan. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Selamat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.